Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Anak-anakku sekalian dimanapun berada, di pertemuan yang kedua kita akan membahas mengenai Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12. Silahkan dibuka Al-Qurannya halaman 517. Ya, kita baca dulu ya. Perhatikan dulu, nanti kalian belajar cara membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Anak-anakku sekalian, nah setelah bisa membacakannya, kalian juga silakan lanjutkan dengan menentukan hukum-hukum tajwidnya ya, sama seperti di ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina. Nah, ya di sana panjang, hukumnya mad jaiz munfasil. Sama ya di awalnya ya ayyuhalladzina amanu, itu sudah kemarin. Nah, ini contoh yang lainnya adalah apa? Amanu ijtanibu. Nah, di awal ada setelah amanu ijtanibu. Apa hukumnya? Yaitu hukum jim sukun, yaitu dibacanya qolah, berarti jadi mantul. Amanu ijtanibu. Nah, kemudian ada bu. Itu adalah hukumnya mad tobi'i atau mad asli, panjangnya 2 harokat. Kemudian katsirom, fi-nya itu hukumnya adalah mad tobi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian rom itu adalah apa? Tanwin menghadapi huruf mim, namanya idgham bi gunnah, didengungkan ya. Katsiran minadh-dhann. Kemudian selanjutnya adalah minadh-dhann. Nah, itu ada alif lam, kemudian berikutnya ada huruf dha. Maka itu huruf dha itu adalah huruf huruf syamsiyah. Maka alif lamnya alif lam syamsiyah, alif lamnya tidak dibaca ya. Minadh-dhann. Nah, di ujungnya ada nun bertasydid, itu artinya dibacanya ketika diwakafkan ada sedikit dengung ya, berdengung karena nun bertasydid. Nah, silakan nanti lanjutkan sampai akhir, tentukan hukum-hukum tajwidnya. Nah, sekarang kita akan mencoba lagi menjelaskan bagaimana pengertian atau isi kandungan dari Al-Quran surat Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ayat ke-12 ini. Nah, sama seperti di ayat ke-11 diawali dengan harfun nida ya, panggilan seruan kepada orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Artinya yang diseru itu hanyalah orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman berarti tidak diseru, tidak hey gitu. Kemudian apa? Selanjutnya adalah masih tentang larangan. Yang pertama adalah ijtanibu katsiran minadh-dhann.
artinya adalah jauhilah oleh kamu apa? Yaitu banyak prasangka. Jauhilah banyak prasangka. Mengapa? Sebab inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jadi kita jangan terlalu banyak berprasangka kepada orang lain. Terutama berprasangka buruk. Kemudian apa? Yang kedua adalah wala tajassasu. Wala tajassasu, tajasus itu adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, ini bagi orang yang beriman tidak perlu mencari-cari kesalahan orang lain, justru kita harus pandai mencari kesalahan diri sendiri. Agar apa? Agar kita dengan introspeksi diri itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi kita jangan pandai menilai orang lain, justru yang harus dilakukan itu adalah mengintrospeksi diri kita. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi berprasangka buruk atau banyak berprasangka. Yang kedua mencari-cari kesalahan orang. Wala tajassus ya. Kemudian wala yaghtab ba'dukum ba'do. Artinya adalah dan janganlah menggunjing, gibah, menceritakan orang lain. Hati-hati nih, janganlah sebagian kalian menceritakan sebagian yang lain. Nah, yang disebut gibah itu adalah menceritakan sesuatu yang benar yang terjadi pada orang lain. Tetapi di belakang menceritakan sesuatu yang benar di belakang orang lain itu namanya gibah. Kalau menceritakannya yang bohong, bukan keadaan sebenarnya, itu artinya fitnah. Nah, itu sesuatu yang tidak boleh. Sesuatu yang dilarang ya. Kemudian di sini diperkuat lagi mengenai gibah ini, ayuhibbu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian menyukai ayyakula lahma akhihi maitan, menyukai memakan daging saudaramu yang sudah mati. Artinya, apakah kalian suka memakan bangkai saudaramu? Tentulah itu adalah sebuah hal yang sangat hina. Tidak akan mau orang memakan bangkai saudara kita sendiri. Bahkan masih hidup pun kita tidak boleh, haram hukumnya memakan daging manusia. Hadirin ikhwatu iman, nah ini adalah sebagai analogi bahwa perbuatan gibah itu lebih buruk. Dengan buruknya itu dianalogikan seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Berikutnya, wattaqullah. Nah, Allah mewanti-wanti, bertakwalah kepada Allah. Takwalah kepada Allah. Nah, ini baru perintah ya. Perintah agar bertakwa, agar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang. Nah, kesimpulan dari kandungan ayat ini masih berbicara tentang ayat-ayat larangan ya. Yang pertama adalah kita orang-orang yang beriman dilarang untuk ijtanibu katsiran minadz-dzan, banyak berprasangka. Tidak boleh ya. Tetapi kita harus berpikir positif.
Itu yang bagus adalah bangkitkan, tumbuhkan cara berpikir positif. Yang kedua, apa yang dilarang di ayat ke-12 ini, yaitu wala tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, mengorek-ngorek aib orang lain. Itu tidak boleh. Yang seharusnya adalah kita berintrospeksi diri, lebih banyak mengevaluasi, menilai diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah menggunjing atau gibah, atau menceritakan orang lain di belakang mereka, di belakang orang yang dibicarakan. Nah, ini 3 hal yang juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-12 ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beriman, yang betul-betul waspada dan hati-hati dalam bergaul di masyarakat, menjauhi semua larangan-larangan ini. Dengan demikian, tentulah kalau kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan ini, kita semua akan menjadi orang yang selamat ya, hidup di masyarakat. Apa kuncinya? Kuncinya tiada lain adalah kita harus bertakwa. Takwa kepada Allah. Takut kepada Allah bahwa larangan-larangan itu pastinya akan mendatangkan dosa dan berakibat-akibat yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bahasan untuk Al-Quran surat Al-Hujurat di ayat ke-12 ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.